saudara dan sahabat. Di bagian timur Sungai Yordan, tepatnya di Perea, datanglah orang-orang Farisi untuk mencobai Yesus dengan pertanyaan tentang perceraian. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Yesus menjawab, tidakkah kalian baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka pria dan wanita? Sebab itu, pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah, mereka itu bukan lagi dua, melainkan satu. Bagi sebagian orang, aliran Syami misalnya, memperbolehkan perceraian pada kasus khusus, seperti seorang istri berbuat zina. Apalagi orang-orang Farisi mulai memperkuat argumen mereka dengan menafsirkan secara keliru peristiwa di mana Musa memberikan surat cerai. Musa memberikan surat cerai pada saat itu menurut konteksnya karena ketegaran hati bangsa Yahudi, bukan karena kehendak Allah. Perkawinan adalah kehendak Allah. Maka Yesus menentang perceraian. Sejak semula Allah menetapkan perkawinan sebagai sesuatu yang kudus. Oleh karena itu, tidak ada otoritas manusiawi manapun yang dapat mengakhiri persatuan suami istri yang telah berjanji di hadapan Allah. Allah menciptakan kebersamaan pria dan wanita bukan untuk perceraian, tetapi untuk menjadi satu keutuhan. Dan dari sana karya Allah terlaksana dalam diri mereka sebagai rekan kerja Allah, co-creator Dei. Renungkanlah saudara dan sahabat. Pada posisi pertama, perkawinan adalah kehendak Allah. Dan jika perkawinan adalah kehendak Allah, maka ia berada dalam otoritas Allah, kuasa dan wewenang Allah. Dan manusia menerima itu sebagai karunia dan bertugas memelihara karunia Allah itu di dalam perjanjian di hadapan Allah sendiri. Kehancuran terjadi karena kehendak manusia diangkat mengungguli kehendak Allah. Itulah yang oleh Yesus disebut sebagai ketegaran hati. Saudara dan sahabat, atas rahmat Allah, seorang pria dan seorang wanita bisa disatukan dalam ikatan perkawinan kudus. Kanon 1058 mengatakan, semua orang dapat melangsungkan perkawinan sejauh tidak dilarang hukum. Meskipun demikian, sebagai anggota gereja Katolik, setiap orang harus tunduk pada hukum gereja yang berlaku tentang perkawinan. Maka Kanon 1059 mengatakan, perkawinan orang-orang Katolik, meskipun hanya satu pihak yang Katolik, diatur tidak hanya oleh hukum ilahi, melainkan juga oleh hukum kanonik, hukum gereja Katolik. Saudara dan sahabat, teristimewa Anda, keluarga-keluarga Kristiani Katolik, ingatlah akan martabat luhur perkawinan. Hukum gereja mengingatkan dalam Kanon 1055 paragraf 1, perkawinan adalah foedus, perjanjian seorang pria
dan seorang wanita di hadapan Allah, membentuk kebersamaan seluruh hidup. Oleh Allah diangkat ke dalam martabat sakramen, martabat kekudusan, dengan tujuan kesejahteraan suami istri, kelahiran dan pendidikan anak. Perkawinan bukan kontrak, dan karena itu ia berciri satu untuk selamanya, unitas dan tak terceraikan, indissolubilitas. Yesus menyadarkan akan martabat hidup perkawinan. Hari ini Gereja Katolik merayakan peringatan wajib Santo Maximilianus Maria Kolbe, biarawan Fransiskan yang sangat tekun dalam devosi kepada hati Maria yang tak bernoda. Banyak orang menyebutnya Rasul penyerahan kepada hati Maria yang tak bernoda. Saudara dan sahabat, marilah membangun dan memelihara hati yang kudus seperti hati kudus Yesus, dan membangun hidup berumah tangga, hidup perkawinan seperti hati tersuci Bunda Maria dalam keluarga kudus Nazaret. Salam kasih bagimu dan bagi dunia. Deo gratias.